Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dalam Renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan melanjutkan seri pembahasan dalam surat Yakobus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, nama yang manusia tinggalkan, itulah yang bernilai kekal dan yang akan mengukir sepanjang sejarah hidup manusia. Orang akan mengingat nama dan karakter-karakter yang mengubahkan kehidupan umat manusia. Secara bukan warisan ataupun hutang yang akan diingat oleh manusia. Kali ini Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan, dan semua akan kita tinggalkan ketika kita kembali kepada Sang Pencipta. Yakobus menasehati kita untuk tidak berbangga karena materi yang kita miliki, tetapi mengutamakan karakter rohani yang harusnya kita kejar dalam kehidupan ini. Mari kita membahas nasihatnya dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya dan terik yang melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengingat bahwa Yakobus ditulis sebagai warisan hikmat bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nasihatnya bisa dalam bentuk berbagai macam, karena ini adalah tulisan hikmat. Dia seringkali menggunakan peribahasa-peribahasa dan memberikan langkah-langkah praktis dalam tulisannya. Di ayat 9 sampai 11 ini, ia memberikan sebuah peribahasa tentang dua kondisi jemaat yang terjadi dalam kehidupan di zaman itu dan sampai saat ini juga akan terjadi, yaitu kondisi jemaat, ada yang miskin, ada yang kaya. Dan ia membolak-balik kondisi itu sehingga mereka harus mengingat bahwa hal yang utama adalah Kristus. Saudara, dalam ayat yang 9, Yakobus mengingatkan jemaat yang miskin bahwa mereka harus bermegah karena kondisi mereka yang tinggi. Apa maksudnya ini? Mengapa jemaat yang miskin harus bangga karena kedudukan mereka yang tinggi? Nah, saudara, memang saat itu murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah orang-orang yang susah, orang berdosa, orang-orang miskin, bahkan ada yang budak. Hal ini bukan terjadi karena murid-murid Tuhan Yesus itu malas-malesan, tapi memang karena pengikut Kristus memang banyak dari kalangan bawah, dan pengikut Kristus yang miskin itu karena tekanan sosial ekonomi dari orang-orang yang membenci dia. Mereka dicap sebagai ajaran sesat oleh orang-orang sendiri, oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Dan mereka juga dianggap pemberontak oleh pemerintahan Romawi. Nah, pergumulan iman murid Tuhan Yesus di tengah-tengah kondisi saat itu sangat sulit. Mereka bergumul dengan kehidupan mereka mengikuti Yesus. Nah, Yakobus menguatkan jemaat yang miskin pada waktu itu supaya mereka ingat dan berbangga. Karena apa? Karena Allah telah memilih mereka. Allah telah menetapkan mereka menjadi umat-Nya. Orang-orang yang miskin menurut dunia ini dipilih Allah untuk menjadi kaya dalam kerohanian, dalam iman, dan mewarisi kerajaan kekal yang Yesus janjikan kepada mereka. Ketika mereka mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lihat itu dalam Yakobus 2 ayat 5. Jadi keadaan mereka yang tinggi itu adalah karena mereka adalah milik Kristus dan mewarisi kerajaan Kristus yang akan dijanjikan kepada mereka di saat ini, di dalam dunia yang mereka hidupi dan yang akan datang. Kemudian saudara, di ayat 10 Yakobus mengingatkan tentang orang kaya untuk mereka bermegah dalam kerendahan hatinya. Nah, secara literal, keadaan rendah itu berarti kehinaan. Mereka harus bermegah karena kehinaan. Apa artinya ini? Pada waktu itu banyak orang kaya juga mengikut Tuhan Yesus. Sebagai contoh saya bisa sebutkan adalah Yusuf dari Arimatea.
dan Nikodemus, orang Farisi yang mengikut Tuhan Yesus. Dua ini menjadi salah satu contoh orang-orang kaya yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan Yakobus mengingatkan mereka supaya mereka tetap harus berbangga karena kerendahan dan kehambaan diri yang diteladankan Yesus kepada mereka. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara, kalau orang-orang kaya ini mengikut Tuhan Yesus, tekanan-tekanan kehidupan sosial mereka itu akan sangat keras sekali dalam kehidupan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, bagi orang-orang kalangan bangsawan dan elit pada waktu itu, Yesus itu adalah seorang pembohong, penjahat, dan pemberontak. Menurut dunia, tindakan yang Yesus lakukan itu sangatlah rendah dan bodoh. Sebuah kekalahan yang luar biasa bagi seseorang yang mengaku dirinya Mesias. Di sini Yakobus mengingatkan supaya mereka tidak berbangga diri karena apa yang mereka miliki, tetapi berbangga karena mereka memiliki Kristus. Yakobus mengingatkan mereka, harta kekayaan yang mereka miliki pada waktu itu adalah hal yang sementara. Dia umpamakan seperti bunga dan rumput yang hari ini ada, besok lenyap. Dan kebanggaan mereka justru harus bertumpu kepada pribadi Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, apa yang Yakobus katakan ini bukanlah hal yang baru. Kita bisa melihat nasihat ini dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi. Mereka juga mengingatkan kita akan kefanaan hidup manusia dan bahwa kekayaan materi itu hanya sementara. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 6b sampai 8. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 49 ayat 16. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Nah, saudara, kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan manusia itu hanya sementara. Kekayaan yang dimilikinya itu tidak tinggal tetap kepadanya. Ketika semuanya berakhir, manusia itu meninggal, semuanya ditinggalkan. Hal ini mengingatkan saya akan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Berjaga-jagalah dan waspada terhadap ketamakan, karena hidup kita tidak tergantung dari kekayaan harta kita. Lukas 12 ayat 15. Nah, saudara, dalam Injil ini Yesus menegur ketamakan manusia, bukan manusia yang kaya. Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi ketamakan itu yang membuat manusia mengejar kekayaan sampai lupa akan penciptanya. Jadi berkaitan dengan nasihat Yakobus ini, kita bisa fokuskan kembali apa yang menjadi tujuan utama dan kebanggaan hidup manusia. Bukanlah kemiskinan ataupun kekayaan, tetapi Allah itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, saya mengingatkan kembali pesan Yeremia mengenai kebanggaan manusia ini adalah mengenal Tuhan. Bukan karena apa yang dia punya, tetapi siapa yang dia punya. Beginilah firman dari Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam perikop ini Yakobus mengajak kita berpikir dan menetapkan hati bahwa orang Kristen itu harus selalu mengevaluasi dirinya dengan standar rohani dari Allah, bukan hal-hal yang materi. Kekayaan dan kemiskinan itu adalah sebuah pencobaan bagi kita yang akan memunculkan karakter kita. Sesungguhnya kita ini seperti apa? Memang mempertahankan karakter yang baik sesuai dengan apa yang Yesus katakan itu sangat sulit dalam dunia ini. Penuh tantangan, penuh pergumulan. Tetapi biarlah dari pengajaran Yakobus ini boleh menolong kita terus fokus kepada tujuan utama kita. Bukan segala sesuatu yang akan melatih kita, membentuk kita. Itu Tuhan pakai untuk memunculkan karakter kita akhirnya sempurna di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi pesan Yakobus kepada umat Tuhan pada waktu itu dan kepada kita saat ini. Dari ayat yang singkat ini saya mengajak kita mengerjakan dua hal konkret. Pertama, mari kita mengukur keberhasilan hidup kita dan kehidupan orang lain, bukan dari kondisi materi yang mereka miliki, tetapi dari identitas rohani atau spiritual mereka, menjadi standar ukur bahwa mereka adalah manusia yang berhasil. Apa pengaruh yang mereka berikan kepada dunia, kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa spiritualitas mereka itu konsisten dan utuh. Apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan, mereka kerjakan, sehingga mereka mengharumkan nama Kristus dalam sejarah kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, biarlah orang yang miskin tidak minder dan merasa asing dalam komunitas di gereja Tuhan. Ingat, Tuhan sudah pilih kita dan Tuhan mau pakai kita untuk mengerjakan sesuatu di gereja Tuhan dan di dunia ini. Dan kepada orang-orang yang kaya, ingatlah jangan menyombongkan diri. Meskipun dunia memfasilitasi hal itu, jangan bangga akan uang Anda, posisi Anda, tetapi secara paradoks, dalam status yang rendah hati seperti Kristus, kita juga ikut merasakan ataupun menjadi saudara bagi orang-orang yang dihina dan ditolak oleh dunia ini. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Dan biarlah ini jadi berkat bagi kami dan mengingatkan kami Tuhan, terlepas dalam kondisi kami yang miskin secara ekonomi ataupun kaya secara ekonomi. Kami bukan bergantung kepada hal-hal itu, tapi kami sungguh-sungguh mau berbangga karena kami memiliki Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengerti segala pergumulan kami, yang menjadi harta kami yang tak ternilai. Dan biarlah itu boleh kami junjung tinggi, kami fokuskan diri kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami, demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
He's given Jesus Christ, His Son.